Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Gimana kabarnya saudaraku semua? Mudah-mudahan bahagia lahir batin ya. Amin ya Allah. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Paryatun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Taipei Bang Andi. Semoga Bang Andi dan keluarga selalu sehat sejahtera, amin ya Allah. Nanya ya Bang, gimana kita mengetahui kalau keputusan yang kita ambil itu diridhoi oleh Allah dan pasrah akan segala sesuatu hal pada Allah itu yang bagaimana? Dan seiring perjalanan waktu menempuh kehidupan, apa tanda kalau kita itu pada jalannya Allah? Itu saja Bang Andi. Alhamdulillah saya sudah mengikuti channel ini 4 tahun selama saya jadi PMI di Taiwan. Wah, udah lama ya. Pertanyaan di atas itu udah lama sih Bang. Bikin galau, takut apa yang udah saya perbuat Allah tidak suka. Terima kasih Bang Andi. Semoga Bang Andi sudi menjawabnya ya. Waalaikumsalam Ibu Paryatun ya. Alhamdulillah bagus nih pertanyaannya. Bagaimana agar kita mengetahui hidup kita ya? Pertanda Allah ridho kepada hidup kita, kepada jalan yang kita pilih, kepada aktivitas keseharian kita ya. Sudahkah hidup kita ini bermanfaat? Itu aja. Tanda hidup yang diridhoi Allah itu, sudahkah hidupmu bermanfaat? Ya. Di Al-Quran itu ada ayatnya, demi masa ya. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Dalam kerugian yang bagaimana ya? Kita ini umur tambah terus, tapi macam mana nih menjalani hidup ini? Sudahkah kita penuhi segala perintah-perintahnya? Ataukah kita ya asik senang sendiri ya? Jadi untuk mengetahui jalan yang kita tempuh itu adalah di jalan Allah, apabila banyak kebaikan. Ya kan, umur bertambah tapi semakin lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Bisa dari sikap, bisa dari pola pikir, bisa dari kehidupan, gaya hidup kita ya. Bisa juga dalam ibadah kita yang lebih baik. Coba itu dilihat, sudah lebih baik belum dari tahun-tahun sebelumnya ya. Karena setiap hari itu kan umur bertambah, ajal mendekat ya. Ajal semakin dekat, umur kita semakin bertambah, semakin tua. Nah, sudahkah hidup ini manfaat? Sudahkah kita banyak kebaikan dalam hidup? Jadi kita lihat itu, jangan hanya dari segi zohir saja ya. Mungkin kalau kita hitung-hitung ya, aku kalau dibandingkan tahun-tahun lalu Bang, tahun ini hidupku lebih baik Bang. Aku makin sukses, makin kaya, makin banyak uang. Tapi dengan pemberian Allah yang banyak itu, ada gak manfaat? Atau kita tambah buat dosa? Ya. Karena ada orang yang hanya sebatas dikasih tapi gak disayang. Ya. Dia dikasih harta, dikasih kedudukan, dikasih pangkat, dikasih nama baik, dikasih kemuliaan. Tapi dengan semua pemberian Allah itu membuat kita tambah tunduk atau kita tambah durhaka. Dengan bertambahnya usia, kita semakin ingat akhirat atau hanya duniawi saja. Nah, di situ kita nilainya. Bagaimana persentase dari segi ibadah kita tahun-tahun lalu dengan tahun sekarang, seperti apa ibadah kita? Tahun dulu berapa tahun ke belakang dengan sekarang,
seperti apa gaya hidup kita. Banyak manfaat atau banyak pemborosan, ya. Banyak manfaat atau banyak buat dosa. Banyak manfaat atau kita sibuk memperkaya diri segala macam. Iya kan? Apa saja pemberian Allah itu ujian. Dikasih ilmu, makin tawadu atau makin bangga dengan ilmu. Dikasih harta, makin kerik, makin pelit, makin kedekut, atau semakin dermawan. Ya. Dikasih kemuliaan, kedudukan, makin bersyukur atau makin sombong. Kan banyak tuh. Belum jadi apa-apa biasa kita. Tapi semakin naik derajat kita, semakin mulia hidup kita, banyak orang makin sombong. Ya berarti pemberiannya itu gak diridhoi. Hanya sebatas dikasih tapi gak disayang. Jadi hakikat bismillahirrahmanirrahimnya itu gak lengkap. Hanya rahmannya aja dapat, rahim gak dapat. Ya. Karena semua apa yang kita dapatkan di dunia ini belum tentu itu diridhoi. Ya. Coba kita ingat-ingat. Apa yang kita inginkan berapa tahun ke belakang dan hari ini terbukti dan hari ini tercapai. Ketika kamu dapat yang kamu inginkan, kamu semakin bahagia, semakin bersyukur, atau kamu semakin susah. Jika segala keinginanmu diwujudkan oleh Allah dan kamu menjadi susah dan kamu menjadi menyesal aku minta begini. Kalau tahu bakal begini ceritanya, gak mau aku minta dulu. Berarti permintaanmu tidak diridhoi. Tidak ada bentuk sayangnya Allah. Justru pemberiannya itu adalah bentuk murkanya Allah. Karena ketika diwujudkan, ketika engkau dikabulkan segala keinginanmu, engkau menjadi susah. Bukan bersyukur kamu, semakin kamu menjadi susah. Ya. Jadi kalau kita mau tahu, bang, hidupku diridhoi Allah enggak ya? Kita lihat persentasenya. Dari segi kebaikan, gimana hidup kita? Tingkah laku kita, gaya hidup kita. Ya. Ada enggak manfaat di situ? Ada enggak kebaikan di situ? Ada enggak ketenangan di situ? Ya. Kalau orang sudah diridhoi Allah, pasti tenang. Tapi ini semua ada, hatimu enggak tenang, berarti Allah enggak ridho. Ya, aku harta ada bang, aku minta jabatan dapat bang jabatan, aku minta kemuliaan dapat bang, mulia aku, dipuji-puji orang, ya kan? Tapi ketika kamu dapatkan itu semua, kamu makin susah, berarti tidak diridhoi. Aku semua ada bang, tapi hidupmu nggak tenang, berarti tidak diridhoi. Ya, permintaan kita itu nggak ridhoi. Tidak ada keridhaan Allah di situ. Ya, jadi cari itu. Ada nggak tenang di situ? Tenang bang, makin nyaman hidupku bang. Aku nggak gimana lagi lah. Nggak ada lagi goncangan hidup. Aku lebih banyak bersyukurnya bang. Hidupku tenang. Nggak seperti dulu ya. Dulu keresak kerusuk kita ya memikirkan kehidupan. Sekarang makin tenang bang. Berarti itu ada keridhaan. Nggak ada susah, nggak ada senang, tapi tenang. Tenang itu di tengah-tengah dia ya. Karena kalau susah dan senang itu masih pengaruh dari luar. Tapi kalau sudah pengaruh dari dalam, hatimu sudah diridhoi Allah, ya, jiwamu sudah diridhoi Allah, ya kamu dapat tenang. Mungkin banyaklah teman-teman ya membandingkan dulu dengan sekarang. Aku memang duit nggak seperti dulu bang. Kalau dulu uang banyak, tapi aku nggak happy, nggak bahagia. Kalau sekarang aku nggak ada harta bang, semua Allah ambil. Kedudukan Allah lengserkan, nggak ada lagi jabatan. Aku apa adanya aja sekarang, tapi hidupku lebih tenang bang. Itu sudah diridhoi.
ya. Apalagi semakin banyak pemberian dan kamu semakin kuat ibadahmu. Misalnya gini, dulu kita sempitlah rezeki, ya kan? Tapi sekarang Allah naikkan derajat kita, naikkan rezeki kita, bertambah rezeki kita, nggak pernah lagi kita takut kekurangannya. Belum habis ada lagi, belum habis Allah kasih lagi, belum habis ada lagi. Nah, itu macam mana? Ada nggak tenang di situ ketika kamu mendapatkan kelebihan daripada Allah? Ada nggak ibadah di situ? Ya, misalnya kamu dilapangkan rezekimu, makin banyak sedekahmu, makin banyak berbagimu, makin kamu perhatian kepada orang yang lapar. Ya, berarti itu ada keridhaan. Ya, ini udah uang banyak, nggak tenang kita, takut kekurangan, takut kehilangan, apalagi takut bangkrut, takut usahanya makin nggak laku, nggak laris, kepikiran terus. Ya berarti nggak ada ketenangan di situ, berarti nggak ada keridhaan di situ. Ya, jadi kalau mau tahu macam mana bahwa hidupku ini sudah Allah ridhoi, bang, ada nggak syukur di hatimu? Atau masih mengeluh aja hatimu? Begini nggak dapat, ngeluh. Begitu nggak dapat, ngeluh. Ingin lagi begini nggak ketemu, nggak dapat juga, ngeluh lagi. Padahal banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri, tapi selagi keinginan itu belum tercapai, belum terwujud, hatimu susah terus. Belum dapat susah. Ada juga orang yang minta dapat apa yang dia minta, susah juga. Berarti Allah murka. Berarti Allah tidak ridho dengan kehidupanmu. Berarti jalan yang kamu tempuh nggak di jalan Allah. Ya, kan banyak kita jumpai kan teman-teman kita yang udah biasa bang, kalau uang banyak tuh aku udah rasa kok dulu. Tapi sekarang Allah berkehendak lain. Nggak banyak lagi uangku, nggak seperti dulu bang. Tapi hatiku tenang, ibadahku lebih nikmat ya. Dahulu aku sholat itu nggak ada rasa, sekarang sholatku ada rasanya bang, ada kusuknya bang. Sudah, itu tanda-tanda diridhoi. Ya, coba ingat-ingat apa saja pemberian Allah saat ini. Sudahkah kita bersyukur? Ya, dikasih kerjaan, dikasih jabatan, dikasih gaji besar, dikasih kehidupan yang lebih baik, ya kan? Dikasih harta berlimpah, uang nggak pernah habis, ada terus, semua harum, ya. Dibuat hidup ini lebih mulia di pandangan orang, tapi ada nggak di situ hatimu tenang? Kalau engkau punya semuanya, engkau dikasih semuanya, tapi hatimu tidak ada ketenangan, ya. Takut hilang, melekat, takut rugi, apalagi takut bangkrut, takut miskin. Ya, padahal udah banyak tuh yang Allah kasih, tapi di hatimu masih juga belum ada rasa cukup, belum ada rasa puas. Belum puas aku bang. Padahal tanah udah banyak di mana-mana, ruko udah banyak di mana-mana, tapi hatimu masih ingin lagi, belum puas-puas. Berarti kamu belum diridhoi hidupmu. Kan banyak tuh orang seperti itu, udah kurang banyak apa hartanya, tapi ingin lagi. Ya, nggak ada rasa syukurnya. Ya berarti nggak diridhoi. Jadi apapun jalan hidup kita, cobalah kita lihat, kita bercermin, kita berkaca, ada nggak di situ manfaat, ada nggak di situ ibadah, ada nggak di situ kebaikan. Ya. Contoh lah macam tadi, Ibu Pariyatun bilang jadi PMI di Taipei sana, ya kan? Ibaratnya jadi TKW kita kan, merantau kita ke luar negeri, otomatis kan gaji besar tuh.
Nah, dengan pemberian Allah itu ada nggak ketenangan di situ? Atau hati kita ngeluh terus, ya? Kalau kamu dikasih Allah, naiklah derajatmu, berlebih uangmu, besar gajimu, terhormatlah kamu di pandangan orang, ya kan? Dengan segala pemberiannya itu kamu banyak bantu orang. Aku bahagia bang kerja di luar negeri, gajinya lumayan besar bang. Akhirnya aku bisa tolong saudaraku di kampung. Aku bisa sedekah. Kalau gajiku sedikit nggak bisa aku sedekah begini. Tapi ini Allah kasih gaji yang besar. Dengan gaji yang besar itu banyak aku tolong orang susah. Ya berarti pemberiannya itu diridhoi. Tapi kalau kamu semakin pelit, semakin sombong, semakin kedekut, semakin takut nggak punya harta, takut miskin, takut kurang, hatimu belum ada rasa puas, ya. Ibadahmu juga nggak ingat kamu sama Tuhan, ya, nggak ingat kamu sama Allah. Asik dunia aja hidupmu itu, ya kan? Nggak ada juga di hati itu ketenangan. Berarti Allah nggak ridho, ya. Ini untuk yang jauh-jauh ya, yang merantau ke luar negeri. Nah, cobalah, tanyalah diri. Berarti Allah nggak ridho dengan langkahmu itu. Tapi kalau kamu ke luar negeri gaji besar, ya, ibadahmu juga makin bagus, nggak terpengaruh sama teman yang nggak baik, ya kan? Apalagi dengan gaji yang besar itu banyak kamu sejahterakan orang-orang sekitar kita, ya. Saudara kita, adik kita, keluarga kita, pokoknya kebagian semua. Banyak kita bantu. Ya berarti langkahmu ke luar negeri itu ya diridhoi. Karena banyak manfaat. Ya. Nah jadi tanya diri kita. Dengan apa yang sudah Allah berikan saat ini, segala kenikmatannya saat ini, sudahkah kita bersyukur? Atau di hati kita masih ngeluh nih, padahal udah banyak Allah kasih, tapi masih juga di hatimu gak puas, masih juga rasa kurang, ya kan? Lalu kamu pelit pula lagi, padahal udah lebih, tapi masih pelit, gak ada manfaat, ya. Gak bisa orang merasakan apa yang kita dapatkan. Kaya-kaya sendiri, gak peduli keluarga, gak peduli saudara. Ya berarti belum diridhoi, ya. Jadi saya nggak bisa nuduh orang, saya nggak bisa bilang yang ini diridhoi, yang ini nggak diridhoi, ya nggak bisa. Yang tahu kita sendiri, saya hanya kasih tanda-tandanya saja, ya. Jadi diridhoi atau nggak diridhoi ya Bu Atun lah yang tahu, atau teman-teman yang lain lah yang tahu. Mungkin yang lain juga punya pertanyaan yang sama seperti ini, ya. Karena saya udah rasakan. Dahulu uang banyak, kerja kapal, merantau ke sana ke sini, keliling dunia, ya. Tapi saya nggak pernah merasakan kenikmatan seperti ini, ya. Lupa kita sama orang tua, lupa sama adik. Tapi ketika saya dikasih yang pas-pasan kok berkah gitu ya. Tiap bulan bisa ngirim orang tua, tiap bulan kita bisa bantu adik-adik, ya kan. Ada kenikmatan tersendiri, ya kan. Ada rasa syukur. Itu tandanya Allah ridhoi, ya. Jadi kita bercermin, tanya ke dalam diri, kita lihat lagi berapa tahun yang lalu, berapa tahun ke belakang, sampai saat ini apa yang berubah. Ya, silakan audio ini diulang-ulang lagi. Saya yakin banyak teman-teman kita yang kita bilang dari segi zahir senang, kita lihat hidupnya senang, happy, berharta, kaya, tapi hatimu nggak tenang. Ya berarti belum diridhoi. Jadi macam mana ya bang biar hidup kita ini diridhoi? Ya, bertanya kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur.
ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, di situ ada tugas. Jangan sampai kita salah gunakan. Dikasih ilmu, dikasih kepintaran, jangan pula dengan ilmu kita berdebat. Jangan pula dengan ilmu kita merasa hebat. Dikasih kaya, dikasih harta, jangan pula engkau merendahkan orang yang gak berharta, menjadi sombong. Iya kan? Seharusnya kamu paham tugas. Dikasih lebih hartamu, ya tolong orang susah, perhatikan orang miskin. Apalagi dipercayakan Allah jabatan, ya jadi wakil rakyat lah kita ya. Nah, pakai itu tugas itu baik-baik untuk rakyat. Jangan pula rakyat kau tindas, ya. Jangan pula dengan jabatan itu kau malah menyusahkan rakyat. Jadi harus paham perintah, ya kan? Apapun Allah beri kepada kita ada perintah. Harus paham di mana letak perintahnya. Disitulah baru kita dikatakan menjadi khalifah. Khalifah itu punya tugas, ya. Nah, habis itu apa lagi? Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sudahkah dekat hubunganmu dengan Allah? Sudahkah engkau mencapai ketenangan ketika mendengar nama Allah? Atau segala ibadah kita ini hanya sekedar kewajiban aja, tapi gak ada rasa sambung hati kita kepada Allah, ya. Orang lain sholat, aku sholat bang. Orang lain zikir, aku zikir bang. Orang lain sedekah, aku sedekah bang. Tapi hanya ritual, gak ada spiritualmu. Ritual tanpa spiritual kosong, gak ada kesambungan, ya. Jadi perbaiki semua. Diulang-ulang lagi ya. Apa saja bang? Contohnya, cirinya, hidup kita diridhoi oleh Allah. Dari segi ibadah makin baik, dari segi perilaku makin baik. Apapun yang Allah berikan pada kita menjadi manfaat untuk orang sekitar, ya. Semakin baik ibadah kita, semakin baik hubungan kita dengan Allah, berarti hidupmu sudah diridhoi. Apalagi ciri yang lain? Tenang. Orang yang sudah diridhoi itu tenang, ya. Jadi kalau kamu belum tenang sekarang, ya belajarlah terus. Mohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan jalan kita ini salah, Allah gak ridho di situ, ya. Hati-hati juga dengan keinginan. Banyak orang ingin ini, ingin itu, udah dikasih gak happy juga, gak senang juga, gak tenang juga, ya. Jangan bernafsu. Jangan sampai kita meminta itu dengan memaksa. Kalau kita memaksa, takutnya Allah kasih tapi Allah gak ridho. Tapi dia kasih dengan kemurkaannya, tapi dia gak sayang. Hanya dikasih tapi gak disayang. Dengan apa yang dia kasih, makin maksiat kita, makin dosa kita, makin jauh kita, ya. Itu yang ngeri. Ini pertanyaan yang sangat bagus ini. Macam mana kita mau tahu hidup ini diridhoi Allah? Ya, ulang-ulang lagi nih audio ini, ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ini juga untuk diri saya, ya kan. Mana tahu berapa tahun ke depan lupa saya ulang lagi nih. Oh, saya udah pernah ngomong, ya kan. Berarti untuk saya juga. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.